Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Febrianto dari program studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu dari matkul pemrograman berbasis desktop. Di sini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Jadi aplikasi tersebut diminta untuk memiliki beberapa fungsi. Pertama, yaitu input menu restoran. Yang kedua adalah pemesanan. Yang ketiga adalah metode total biaya, menghitung total biaya. Lalu yang keempat adalah mencetak struk pesanannya juga. Di sini diminta untuk membuat sebuah kelas menu, lalu juga membuat sebuah kelas utamanya main dengan nama main. Buat kelas menu dengan nama menu, yang mana di dalamnya juga pasti mencakup beberapa program-program yang diminta, seperti merepresentasikan menu makan dan minuman di restoran dengan atributnya. Lalu yang bagian kelas main, kelas atau kelas utama, di sini diminta untuk menampilkan daftar menu makanan, menerima, menghitung pesanan, dan mencetak struknya ke layar. Langsung aja kita masuk ke dalam kode pemrograman yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, kita di sini masuk ke kelas menu. Di kelas menu ini berfungsi sebagai blueprint ya untuk setiap menu restoran. Dia menyimpan informasi nama, kategori makanan atau minuman, dan harga. Konstruktor digunakan juga untuk mengisi data setiap item ketika kita membuat objek baru. Lalu kita masuk ke menu kedua, kelas kedua, yaitu main.java atau kelas utamanya ya. Di sini kelas utama yang digunakan untuk menjalankan program scanner, yang mana scanner ini biasa digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard, misalnya nama menu, jumlah menu, atau jumlah pesanannya. Nanti bakal masuk ke dalam programnya dan melalui kode ini, scanner. Lalu yang kedua, di sini ada bagian untuk kita menyimpan daftar menu dengan array. Array menu menyimpan daftar menu restoran dalam bentuk objek ya. Jadi setiap menu itu memiliki nama, kategori, dan harga yang bisa diakses nantinya sama pelanggan, yang bisa ditampilkan pada saat pelanggan memesan ya, di sini di bagian ini. Lalu di sini ada bagian untuk menampilkan daftar menunya ke layar. Di sini nanti bakal muncul daftar menunya, makanannya yang mana makanannya di sini adalah isi dari bagian sini, makanan, kategori makanan. Nasi padang, mie goreng, sate ayam, ayam goreng bakal muncul di bawahnya. Begitu juga untuk minuman. Lalu harganya juga termasuk bakal ditampilkan ya ke dalam programnya nanti waktu diakses sama si pelanggannya. Lalu di sini ada input pesanan ya, yang mana fungsinya jelas buat nerima pesanan-pesanan dari pelanggan kita. Di sini bagian ini tuh menangani input pesan pelanggan ya. Program membatasi maksimal tuh ada 4 menu, yang mana memang menunya ada 4, dan menyimpan objek menu yang dipesan dan jumlahnya juga. Jadi kalau misal user atau pelanggan mengetik selesai, otomatis inputnya bakal berhenti dan langsung lanjut ke bagian bawah menghitung total pesanannya. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini bagian ini adalah bagian loop. Ini mengecek apakah nama menu yang dimasukkan pengguna sesuai atau terdaftar nggak sama yang dipesan, sama yang ada di menu. Jika ditemukan, jika misal ya kalau menunya nggak ada, dia bakal muncul, programnya akan meminta ulang si pengguna atau customer kita untuk memesan yang lain. Dan kalau memang ada, nanti bakal dimintai jumlahnya yang mau dipesan dan menghitung totalnya ya, jelas. Misal kalau kita pesen nasi gorengnya 2, otomatis bakal ditotal dari program ini.
Nah, lalu sama yang kayak tadi, lanjutannya bagian menghitung total. Di sini otomatis dia bakal menghitung total biaya pesanannya ya. Nah, kalau di bagian ini, di bagian sini, dia bakal menghitung pesanannya berdasarkan yang mana kita juga pasti yang tadi masukin pajaknya 10%, terus biaya pelayanannya, diskon dan lain-lain semua dihitung di sini. Dan ini bakal ibaratnya dia tuh kayak mesin penghitungnya dari pesanan kita yang bakal kita pesan. Jadi semua ini bakal digabung, dihitung, dan kita dapetin total berapa yang harus kita bayar nanti untuk membeli pesanannya. Lalu di sini ada bagian cetak struk. Nah, di sini adalah bagian yang mana dia tuh bakal mencetak struk di akhir pesanan, menampilkan setiap item yang kita pesan, harga, diskon, penawaran gratis, pajak, misalnya biaya pelayanan juga, pelayanan total yang harus dibayar pelanggan, semua bakal ditampilkan dari hasil kerja program ini. Nah, langsung aja kita coba ya, kita run. Kita langsung ke penjelasan prakteknya langsung. Run Java. Oke, kita besarin dulu. Nah, di sini bakal muncul kan makanannya apa, di bawahnya minumannya, lalu di bawahnya ada minuman apa aja. Nah, di sini customer bisa masukin aja nama pesanannya apa. Misal sate ayam. Otomatis bakal diminta jumlahnya berapa. Kita misal masukin 2. Nah, kalau sudah masukin 2, otomatis bakal diminta lagi pesanan yang lain. Kita bisa kalau misal sudah pesan itu aja kita klik selesai, atau kalau kita mau lanjut pesan lagi kita bisa tulis aja nama menu yang dipesan, misal es teh. Nah, diminta lagi jumlahnya, kita masukin 2. Nah, oke, kalau sudah semua, anggaplah kita langsung pesan aja makanannya dengan cara kita ketik selesai. Nah, otomatis struknya bakal muncul di sini dengan lengkap perhitungannya, biaya pajaknya, biaya servisnya, promonya juga, dan total berapa yang harus kita bayar di sini. Jadi itulah tadi program yang sudah kita buat mengenai restoran, mengenai input program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran, yang mana itu sangat memudahkan ya buat kasir, terutama buat restoran untuk menghitung total menu yang mana itu memudahkan agar kita tuh nggak perlu ngitung-ngitung lagi secara manual. Walaupun ada kalkulator, lebih enak juga dimasukin lewat program yang mana jelas. Kita tinggal masukin nama menu, jumlahnya, dan otomatis dia bakal menghitung total keseluruhan, bahkan sampai ke promonya, biaya pelayanannya, dan lain-lain. Jadi itu aja, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.